Selain Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menemui Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta hari ini. AHY mengaku ia tidak berjumpa dengan Surya. Sementara tujuan pertemuannya dengan Prabowo, selain untuk mengucapkan selamat ulang tahun, ia turut menguatkan atau untuk menguatkan konsolidasi antara partai politik pengusung jelang hari pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Pada Pak Prabowo yang hari ini ya tentunya bersama dengan para ketua umum partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju kita bisa kembali bersilaturahmi dan saling berbagi cerita, termasuk khususnya kita fokus pada hari-hari ke depan ini menjelang 20 Oktober. Kita tahu bahwa harapan beliau Pak Prabowo setelah pelantikan presiden, kemudian pemerintahan baru terbentuk, kabinet baru terbentuk, bisa segera bekerja. Jadi tidak lama-lama setelah itu bisa segera bekerja. Tentu ini membutuhkan kerjasama sekaligus juga tentunya koordinasi antar sesama partai pengusung Pak Prabowo dan juga anggota koalisi. Mas AHY ini bareng sama Pak SP nggak sih Mas terjadwalnya? Kenapa? Bareng sama Pak SP nggak sih? Saya nggak ketemu. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali hanya menjawab singkat atas rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati yang santer beredar akan dilakukan hari ini 17 Oktober bertepatan dengan ulang tahun Prabowo. Meski belum ada kepastian pertemuan itu, Puan kembali menegaskan tidak ada perpecahan di dalam internal partai. Menurutnya PDI Perjuangan solid mendukung pemerintahan mendatang. Bu, nanti aja Bu atau sekarang? Sekarang kali Bu ya? Nanti nama. Insya Allah. Besok untuk pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega bener besok nggak sih? Insya Allah. Ulang tahunnya Pak Prabowo nih. Insya Allah. PDI Perjuangan solid. Solidnya mungkin untuk mendukung pemerintahan yang akan datang atau seperti apa Mbak? Kita solid mendukung pemerintah yang akan datang dalam membangun Indonesia. Sejauh ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 109 nama yang akan membantunya dalam kabinet. Komposisi tokoh-tokoh tersebut mewakili partai hingga orang dekat ketua umum partai politik. Apakah situasi ini bisa dipastikan pemerintahan Prabowo tidak akan ada lawan atau oposisi? Kami diskusikan bersama para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Habibur Rahman, kemudian politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Bestari, saya mau konfirmasi ke Anda dulu soal pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo di Kemenhan hari ini. Dan kalau kita rujuk lagi bahwa tidak ada keinginan juga sebetulnya dari Nasdem untuk bergabung ke kabinet. Kalau begitu pertemuan tadi tujuannya membahas soal apa Bang sebetulnya? Pertama, sebagai warganya atau rakyatnya Pak Prabowo, saya rasa saya harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada beliau. Selamat ulang tahun Pak Prabowo, presidenku. Sehat selalu 5 bahkan 10 tahun ke depan. Insya Allah. Nah, kaitannya dengan kunjungan ya Pak Bang Surya ke Kemenhan, tentulah ini pasti terkait dengan situasi politik pada hari ini yang sangat kondusif dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa ini. Nah, lalu kemudian tadi ada prolog yang saya sampaikan dalam bentuk rekaman ya. Kita berharap bahwa pertemuan rutin yang sering dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Pak Prabowo ataupun Bang Surya, saling mengunjungi, ini menjadi budaya di kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang adat ketimuran selalu harus bersilaturahmi. Karena termasuk gagasan soal kabinet juga ada disampaikan tidak di situ dalam pertemuannya, Bang? Gimana? Ada gagasan juga soal masalah kabinet yang sedang dirancang juga tidak oleh Pak Prabowo saat ini, oleh Pak Surya? Jangan begitu, karena kita juga harus meyakini bahwa Pak Prabowo yang punya hak prerogatif menentukan siapa yang akan menjadi atau mengisi kabinetnya. Nah,
bila Nasdem jauh-jauh hari itu sudah menyampaikan kepada publik, bahkan di beberapa kesempatan, baik di pertemuan dengan Pak Prabowo di rumah beliau, di kediaman beliau, kunjungan Bang Surya sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem Tower, juga di kongres kami yang baru-baru ini di JCC, itu beliau secara lugas menyampaikan bahwa kami akan dukung Pak Prabowo ini. Kita dukung Pak Prabowo tanpa harus kemudian kita ini diupah dengan jabatan, kursi menteri atau lainnya gitu. Ini murni saja ingin memberikan dukungan secara baik, karena kita juga tahu diri, ya tentu kita janganlah harus yang terdepan, harus dipikirkan tentang itu. Ngomong-ngomong, Nasdem sejatinya adalah partai pendukung pemerintah. Lihat kemarin juga waktu Pak Jokowi kita dukung, hari ini juga Pak Prabowo ke depan kita akan dukung. Baik, Gitu, Bang Su. soal yang juga menjadi perhatian hari ini adalah masalah pembekalan terhadap calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan juga nih Bang Habib. 109 orang dipanggil dalam 2 hari begitu, dan ini akan masuk dalam kabinet pemerintahan barunya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Ada juga pertanyaan Bang Habib soal implementasi dari konsep zakon kabinet di pemerintahan baru. Gimana cara menjelaskan itu Bang? Dengan 109 orang yang dipanggil waktu itu. Ya, saya pikir tidak relevan juga mempertanyakan implementasi zakon kabinet dengan jumlah orang yang diundang dan diminta untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Karena negara kita adalah negara besar yang kita perlu sumber daya putra-putri terbaik bangsa. Ya. Jadi kita perlu taruhlah tim yang kuat, tim yang besar untuk mengusung kerja-kerja besar kita ke depan. Ya. Jadi kita harus memberikan edukasi juga kepada publik. Jangan selalu mempertentangkan antara jumlah yang besar dengan statement bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kabinet profesional, kabinet yang kerja. Enggak, sama sekali tidak, gitu kan. Kalau timnya besar dan diisi oleh orang-orang yang profesional, orang berpengalaman, orang yang kredibel, orang berintegritas, justru ini bukan sekedar zakon kabinet, ini kabinet yang sangat-sangat efektif akan membawa dampak baik bagi bangsa dan negara kita. Anda juga, koreksi kalau saya salah, karena Anda juga pernah menyebut bahwa prinsip politiknya Pak Prabowo ini adalah zero enemy. Apakah prinsip ini yang membuat Pak Prabowo akhirnya merangkul semua lawan politiknya masuk ke dalam kabinet itu, Bang? Ya itu dia, makanya kan kita dalam konteks politik, kontestasi kita itu kan tersalurkan dalam pemilu yang bebas. Ya. Pemilu kita kemarin bahkan ada 3 pasangan calon. Kita berkontestasi dan ketika semua jalur kontestasi tersebut sudah selesai, maka kita kembali fokus pada pekerjaan bersama. Tidak ada istilah kawan atau lawan politik, karena ini kita semua keluarga, keluarga besar bangsa Indonesia. Kita punya agenda besar bersama, yaitu membangun negara kita maju ke depan di tengah situasi geopolitik yang memang semakin tidak menentu. Maka yang disebutkan Pak Prabowo dalam beberapa pidato terakhirnya menekankan pentingnya persatuan nasional yang kuat. Nah itu yang akan diusung oleh Pak Prabowo. Jadi bukan sekedar zero enemy, bukan sekedar tidak ingin berkonflik dalam konteks sekedar mewujudkan stabilitas, enggak, tapi tujuan yang lebih besar. Kita perlu kekompakan Negara kita diprediksi akan maju, akan bangkit dengan syarat kita maksimalkan persatuan. Ini yang sekarang diimplementasikan oleh Pak Prabowo Subianto. Mas Adi, kalau dalam analisis Anda, apa dampaknya dari prinsip zero enemy yang sedang diterapkan oleh Pak Prabowo ini? Ada 2 hal Pertama tentu kalau semua partai politik menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo, entah menjadi kabinet atau tidak di dalamnya, tentu ini akan menjadi modal sosial yang cukup baik betapa implementasi kebijakan politik Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang mestinya relatif mudah dan relatif gampang. Apalagi kemarin misalnya kita menyaksikan 2 hari audisi calon menteri dan wakil menteri itu diisi oleh orang-orang hebat, orang-orang top yang saya kira memang sudah
punya pengalaman ya secara politik ya cukup panjang, meski ada 1, 2, 3 nama yang misalnya newcomer dan dilihat misalnya belum kelihatan punya rekam jejak, tapi overall secara mayoritas yang hadir dalam audisi adalah mereka yang saya kira track record dan jam terbang mereka sudah bisa kita nilai, tentu terlepas dari pro kontra yang ada. Nah, yang kedua tentu yang menjadi kekhawatiran adalah ketika semua kekuatan politik partai-partai menjadi bagian dari koalisi pemerintah, khawatirnya di kemudian hari kalau ada kebijakan politik yang tidak pro rakyat, kontroversial, dikritik kanan kiri, itu tidak ada yang berani memberikan peringatan atau check and balances secara langsung kepada pemerintah. Karena kita tahu bahwa satu-satunya yang bisa langsung bicara kepada menteri, kepada presiden, kepada eksekutif adalah kawan-kawan anggota dewan. Ini yang saya kira tentu yang menjadi kekhawatiran, karena ada kecenderungan kalau partai sudah mayoritas menjadi bagian dari koalisi pemerintah, seringkali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kontroversial, itu lolos diundang-undangkan, lolos menjadi sebuah regulasi yang seringkali kita saksikan misalnya sepanjang 5 atau 10 tahun belakangan ini. Oke. Oleh karena itu, Tifal, harapan terbesar saya, sekalipun partai politik menyatakan tegak lurus dan mendukung secara penuh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentu kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial, misalnya soal kebijakan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, soal hutang, kalau ada yang protes, ada yang resistensi, mungkin kawan-kawan DPR dan partai politik sekalipun menyatakan dukungan kepada pemerintah bisa menyampaikan kira-kira apa solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Oke, kalau kemudian Partai Nasdem memutuskan tidak perlu bergabung juga ke kabinet pemerintahan baru, Bang Bestari, wujud konkret dari dukungan dari Nasdem kepada pemerintahan baru apa bentuknya kalau begitu? Ya, tentu bisa bekerja dengan cara yang lain. Artinya begini, bahwa kita punya kader yang sekarang ini bertugas dan sudah pula dilantik menjadi anggota DPR yang akan mengawal tentu program-program Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kita ke depan. Itu juga satu kontribusi yang tak kalah penting dari jabatan sekedar menteri. Namun tentu ini juga disampaikan bahwa alangkah bahagianya partai kami ini juga apabila kata-kata ataupun pemikiran kami turut diakomodir di dalam melaksanakan roda pemerintahan ke depan oleh Pak Presiden terpilih. Itu kan hal yang baik juga. Jadi tentu kalau tadi Bung Adi Praitno mengatakan ini akan check and balance akan sulit, saya kira tidak. Semakin kita berada bersama-sama, semakin komunikasi itu semakin mudah. Dan ini juga mungkin saya boleh mengingatkan juga kepada Bung Adi Praitno, ini satu hal yang harus menjadi pembelajaran politik bagi kita semua, bahwa tidak selalu pemilu itu kemudian dicurigai sebagai ujung akhirnya nanti kalau bersama-sama toh minta menteri juga. Hari ini Bung Adi ini harus klarifikasi bahwa buktinya ada satu partai yang tidak mendorong nama kader menjadi menteri. Itu implementasi dari check and balances dengan kondisi tanpa ada pihak oposisi di pemerintahan itu gimana bentuknya menurut Anda, Bang Bestari? Bentuk konkretnya? Check and balance itu gini loh, tidak usah dulu dalam pemerintahan, dalam rumah tangga aja kita bisa melakukan check and balance. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa ada kondisi yang kita sampaikan juga, ya kami tidak usah menjadi beban bagi pemerintah ini dengan memikirkan bahwa kita harus mendapatkan jatah atau upah menteri baru kita bergabung. Tidak seperti itu. Tetapi hal-hal yang kami kemudian ungkapkan nanti dalam bentuk pemikiran-pemikiran dan juga kemudian check and recheck terhadap program-program, itu kan menjadi hal yang baik gitu loh. Yang juga menjadi satu kontribusi bagi pembangunan ke depan. Bang Habib, kalau masih menyinggung masalah check and balances ini dari beberapa pihak gimana ngeresponnya? Ya bagus sekali ya. Kita ini kan selalu mempertentangkan kalau bersatu nggak mungkin nggak mungkin menyampaikan check and balance karena standar kita standar yang bukan dari kita ya. Kita selalu melihat ke negara-negara lain. Padahal check and balance itu kalau di kita akan lebih bagus kalau disampaikan dari dalam. Kita contoh ya konsep musyawarah dan mufakat itu kan konsep bagaimana menyampaikan masukan-masukan dari dalam.
Misalnya komitmen teman-teman Partai Nasdem memberikan dukungan. Dukungan itu kan bukan sekedar yes terhadap setiap kebijakan pemerintah tanpa reserve sama sekali, tapi justru dukungan masukan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang akan menjadi kebijakan pemerintah. Jadi justru cara kita menyerap aspirasi ya itu lebih maju daripada sekedar check and balance ala negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi maju. Oke. Konsep kita justru lebih progresif karena sejak dari dalam koalisi, dari dalam pemerintahan ya kan ya sudah ada usulan-usulan ya yang nanti akan mengerucut pada perumusan kebijakan pemerintah. Oke. Atas pandangan-pandangan ini Mas Adi, gimana meresponnya? Singkat saja Mas. Ya, saya kira kan selama ini ada kekhawatiran bahwa yang disebut di luar pemerintah atau oposisi itu sikapnya opposite secara berlebihan. Jadi segala apapun yang muncul dari pemerintah itu diprotes, ditolak, tidak peduli baik ataupun tidak buruk. Nah, sepertinya memang di 5 tahun yang akan datang ada kecenderungan. Sekalipun misalnya menyatakan dukungan politik secara penuh kepada Prabowo dan Gibran, ada sesuatu yang kontroversial sepertinya akan dibicarakan dari hati ke hati. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Itu yang sepertinya ingin disampaikan oleh Bang Bestari. Sekalipun tidak ada kader Nasdem yang jadi menteri, tapi kalau ada kebijakan politik yang kemudian kontroversial, sepertinya Nasdem akan memberikan peringatan bahwa itu tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. Itu bagus saya kira, karena memang secara prinsip politik kita adalah politik musyarah mufakat, bukan gontok-gontokan you and me atau minhum dan minna. Tidak dalam konteks itu. Ini yang saya kira sebagai modal sosial, sebagai modal politik bahwa sepertinya ke depan Indonesia itu akan baik-baik saja. Semoga bisa terwujud, Mas. Baik. Mas Adi Praitno, Bang Habibur Rahman, dan Bang Bestari Barus, terima kasih banyak sudah hadir di diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sehat ya bro, sehat semua ya.